Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa setia TV Tabalong dimanapun Anda berada? Senang sekali saya Kiki Breslin dapat menjumpai Anda kembali di program Ruang Sehat, ruang seputar informasi kesehatan. Nah pemirsa, pada kesempatan kali ini di studio kita sudah kedatangan seorang dokter spesialis syaraf. Nah apa saja yang akan kami perbincangkan pada kesempatan kali ini? Kami akan memperbincangkan satu penyakit yaitu yang mungkin sudah banyak terjadi di masyarakat. Nah, apa aja kami akan memperbincangkan yaitu penyakit stroke. Nah, penyakit stroke merupakan penyakit ketiga paling mematikan di dunia dan yang paling sering membuat kecacatan. Menurut WHO, stroke adalah kondisi klinis akibat gangguan fungsi otak yang mendadak. Lantas, siapa saja yang rentan terserang stroke? Bagaimana gejala awal dan penanganan bagi pasien stroke? Nah, untuk memperbincangkan masalah tersebut, langsung saja kita perkenalkan yaitu Dr. Norma Ainiwati, spesialis syaraf. Selamat datang dokter di studio. Terima kasih. Sehat dokter? Alhamdulillah. Oke dokter, seperti tema kita pada hari ini kita akan memperbincangkan tentang stroke. Ya. Nah sebelum kita melanjutkan perbincangan ke yang lebih jauh nih dokter, mungkin pemirsa di rumah tuh pasti ada yang bertanya apa sih stroke itu? Nah dokter bisa menjelaskan nggak apa itu penyakit stroke? Secara definisi, pengertian stroke adalah suatu gangguan fungsi otak, baik vokal maupun global, yang terjadi secara mendadak, yang berlangsung lebih dari 24 jam, dan murni disebabkan oleh gangguan pembuluh darah otak. Saya pernah membaca tuh dokter, kan kerusakan otak ya dokter ya. Apa yang terjadi dalam otak jika seseorang pasien didiagnosa mengalami stroke dokter? Oke, kembali kepada definisi tadi, penyebabnya adalah gangguan pembuluh darah otak. Jadi apa yang terjadi jika pembuluh darah otaknya terganggu? Berarti aliran darah otak yang terganggu itu menyebabkan terhambatnya suplai darah ke otak. Jadi jika suplai darah ke otak terganggu, alirannya terhambat, dalam waktu 7-10 detik terputus atau terhenti aliran darah otak ke suatu area tertentu, itu akan menyebabkan kerusakan permanen sel-sel otak. Oh, seperti itu ya dokter ya. Nah dokter, kan untuk stroke tuh dibagi ada beberapa nih dokter, dan juga perbedaan dan juga penyebabnya nih dokter. Ya, jadi secara klinis stroke itu terbagi dua. Oh, ada ya. dua ya. Ada stroke perdarahan, penyebabnya karena pecahnya pembuluh darah otak. Terus yang kedua, stroke iskemik. Stroke iskemik itu akibat terhambatnya aliran darah otak. Oh, terhambat. Terhambat ini maksudnya bisa karena menyempitnya pembuluh darah atau bisa karena ada gumpalan yang menyumbat di dalam pembuluh tersebut. Oh, jadi alirannya itu terganggu ya dokter? Ya, jadi ada dua tipe, perdarahan dan penyumbatan secara garis besar. Itu sama nggak dokter sama yang non hemoragik sama yang hemoragik itu? Ya. Oh itu ya, itu medisnya berarti dokter ya? Terus untuk perbedaannya sendiri, kalau untuk stroke perdarahan itu biasanya terjadinya akibat tensi yang terlalu tinggi dibandingkan biasanya. Ya, jadi kalau misalkan biasanya normal-normal aja, tiba-tiba langsung melonjak jadi 200 tensinya, itu kemungkinan arahnya ke perdarahan. Jadi kalau yang iskemik itu tidak terlalu tinggi atau bahkan bisa normal. Nah, kemudian yang selanjutnya untuk stroke perdarahan sering terjadi pada waktu aktivitas, pada waktu bekerja. Kalau stroke penyumbatan atau iskemik itu biasanya sering terjadi pada waktu istirahat, bahkan pada waktu tidur. Selanjutnya ada lagi stroke perdarahan, awal kejadian biasanya disertai dengan keluhan nyeri kepala dan muntah. Kalau yang iskemik itu jarang. Oh, berarti jarang kalau iskemik dokter? Ya. Kalau untuk gejala kurang lebih sama. Sama. Ya. Nah dokter, bagaimana nih untuk
mengetahui gejala awal pada pasien yang terserang stroke? Oke, ini penting mengetahui gejala awal ya, karena diketahui gejala awal secara dini artinya kita dapat bertindak secara dini juga. Ya. Yang gampang itu kalau untuk masyarakat awam, ingat segera ke rumah sakit. Itu ada slogan dari Kementerian Kesehatan, itu namanya segera ke rumah sakit. Apa segera itu? Se itu senyum yang tidak simetris. Artinya wajahnya tidak simetris, merot. Mencong ya dokter. Mencong ya. Terus yang kedua, gerakan badan, separuh badan yang melemah. Atau ada gerakan pusing berputar yang mendadak. Bisa jadi ya. Kemudian ra itu bicara pelo. Atau bicaranya tidak jelas. Bahkan bisa jadi tidak bisa bicara. Oh, ada berarti dokter kasus seperti itu. Ya. Terus ke itu kebas, kesemutan. Di mana? Bisa separuh badan atau separuh wajah. Ya. Terus yang selanjutnya rabun. Jadi kalau di sini istilahnya gangguan penglihatan. Ada misalkan tiba-tiba orang, oh kok tiba-tiba matanya buta sebelah. Nah, bisa jadi itu salah satu tanda-tanda stroke. Kemudian S itu sakit kepala hebat. Tadi kan saya bilang ada gejala stroke perdarahan disertai dengan sakit kepala. Sakit kepala hebat. Terus S lainnya gangguan keseimbangan. Jadi rasa berputar, itu. Kayak mau jatuh gitu ya dokter ya. Oke dokter, lanjut ya. Nah, apakah gejala awal dari pasien stroke bisa hilang dengan sendirinya dokter? Jadi gejala awal pasien stroke itu tergantung dari luasnya area otak yang terkena dan lamanya tindakan diambil setelah kejadian. Kalau area otak yang terkena itu besar dan tindakan yang diambil setelah kejadian itu lambat diobati, akhirnya gejalanya kan tidak hilang. Oh gitu dokter ya. Berarti kalau bisa segera ya dokter. Nah, makanya tadi kan prinsipnya segera ke rumah sakit. Oke. Nah, dokter, apa saja sih komplikasi yang terjadi apabila pasien stroke? Jadi komplikasi pada pasien stroke itu yang kita khawatirkan tuh secara umum dua. Kecacatan dan kematian. Ya. Kalau kecacatan itu ada gangguan motorik. Gangguan motorik tadi ya kelemahan badan dari derajat ringan sampai berat. Atau gangguan menelan, susah menelan, bahkan tidak bisa menelan sama sekali juga ada. Atau gangguan gerak wajah, mukanya perot terus, bisa jadi. Terus ada lagi kejang, itu juga komplikasi juga. Terus ada lagi gangguan sensorik. Gangguan sensorik itu perasa, jadi tubuhnya rasa kebas terus, kesemutan terus. Bahkan ada juga yang karena kelamaan berbaring, pasien stroke yang sudah lama berbaring itu kan ini luka di punggung, jadi luka. Dekubitus ya? Iya, dekubitus. Terus ada juga yang komplikasinya menimbulkan gangguan fungsi kognitif, gangguan fungsi berpikir, pelupa. Yang selanjutnya gangguan kejiwaan, psikiatri. Orang stroke orang yang dulunya aktif terus tiba-tiba kena stroke, bisa jadi depresi, emosional terganggu, pemarah, cepat tersinggung, seperti itu. Karena melihat kondisinya ya dokter, kondisi saya. Oke dokter, siapa saja yang beresiko nih dokter yang terserang stroke? Oke. Orang-orang. Jadi ini kita berbicara tentang faktor resiko stroke. Ya, faktor resiko stroke itu ada dua. Faktor resiko stroke yang tidak bisa dimodifikasi dan faktor resiko stroke yang bisa dimodifikasi. Yang tidak dimodifikasi itu umur, jenis kelamin, ras, geografis, itu tidak bisa kita modifikasi. Nah, yang bisa kita modifikasi, ini yang artinya yang bisa kita atasi, darah tinggi, hipertensi, diabetes mellitus, penyakit jantung, kegemukan, kurang olahraga, terus apalagi pola makan yang salah, merokok,
penyalahgunaan alkohol, penyalahgunaan narkoba. Itu orang-orang Nah, yang itu yang ya, dokter, bisa kita modifikasi. Yang kita bisa cegah. Nah, artinya bisa modifikasi itu bisa kita cegah sebenarnya. Oke. Oke dokter, nanti kita akan lanjutkan lagi, tapi kita akan jeda sebentar ya dokter ya. Baik pemirsa, kami akan kembali lagi setelah jeda. Jangan kemana-mana, tetap di Ruang Sehat, ruang seputar informasi kesehatan. Kembali lagi di Ruang Sehat, ruang seputar informasi kesehatan. Kami akan melanjutkan perbincangan ini. Oke dokter, kita akan melanjutkan ya dokter ya. Nah tadi kan sudah tuh dokter dari pengertian, terus juga orang yang beresiko tinggi. Nah dokter, sekarang saya akan bertanya, jika ada kerabat atau keluarga di rumah mendadak terserang stroke, nah sesuai dengan gejala yang kita perbincangkan tadi, apa yang sebaiknya dilakukan nih dokter? Segera ke rumah sakit. Segera ya tadi ya? Iya, betul. Segera berarti ya. Oke. Terus kapan pasien yang perlu ke fasilitas kesehatan nih dokter? Pasien stroke kapan harus ke fasilitas kesehatan? Kalau stroke akut, artinya stroke itu baru terjadi. Ya tadi prinsipnya segera. Ya, segera supaya kita mengurangi angka kematian dan mengurangi kecacatan. Kalau pasien stroke itu kronis, artinya sudah lama terjadi, itu dia harus rutin berobat. Rutin berobat untuk apa? Untuk mengendalikan faktor resikonya dan mengatasi komplikasi yang ada serta keluhan yang ada pada diri pasien tersebut. Contohnya nih dokter, misalnya kalau seandainya dia itu penyebabnya itu hipertensi, berarti yang diobati? Berarti kan kalau pasien stroke dengan hipertensi, berarti dia harus terus berobat hipertensinya serta mengatasi gejala stroke-nya. Misalkan dia harus minum obat pengencer darah, obat tensinya terus diminum, dia harus stabil. Berarti harus kontrol terus dia dokter ya? Prinsipnya bulan, kalau stroke itu sampai berulang, stroke yang berikutnya itu akan lebih berat daripada stroke sebelumnya. Berarti stroke yang pertama seandainya dia itu ringan, ya, di kemungkinan hari lebih berat daripada yang pertama. Berarti tetap harus dicegah nih dokter. Iya, ya? betul. Oke. Nah dokter, ini saya pernah nih baca, pasien stroke itu perlu nggak dokter dioperasi? Dioperasi nih dokter, perlu nggak? Untuk kasus stroke itu secara umum itu tidak diindikasikan untuk operasi, ini secara umum. Tapi ada beberapa kasus seperti stroke perdarahan. Ya, stroke perdarahan. Juga tidak semua stroke perdarahan. Beberapa stroke perdarahan yang memenuhi syarat untuk dilakukan operasi. Jadi ada indikasi operasi namanya ya. Misalkan tingkat kesadaran pasien perdarahan itu tidak koma dalam. Jadi kalau pasien itu komanya dalam, itu kemungkinan untuk dioperasinya lebih besar resikonya. Terus yang kedua, letak perdarahan di otaknya di permukaan. Jadi kalau seandainya dioperasi itu tidak terlalu merusak sel otak yang masih baik. Kalau letaknya di dalam kan lumayan banyak yang rusak. Susah ya. Terus yang selanjutnya tidak mempunyai penyakit gangguan pembekuan darah. Ya, penting, soalnya kalau pasien itu punya gangguan pembekuan darah dioperasi malah terjadi perdarahan yang hebat. Terus yang selanjutnya tadi rasio manfaat dan resiko, lebih besar manfaat. Ada juga kasus misalkan pecahnya pembuluh darah otak akibat aneurisma. Aneurisma itu gangguan bentuk pembuluh darah, jadi pecah. Nah itu operasinya apa? Pemasangan klip. Klip itu dijepit ya, klip di aneurisma itu, atau pemasangan koil. Jadi aneurisma itu kantong, jadi diisi di kantong itu koil. Koil itu semacam awamnya mungkin kayak kawat gitu loh. Koil muntel-muntel gitu. Bulat. Ya. Pemasangan koil, klip. Nah, terus ada juga kalau misalkan stroke perdarahannya disertai dengan hidrosefalus, adanya penumpukan cairan darah di otak. Cairan otak di rongga ventrikel di otak ya. Nah itu kalau tidak dikeluarkan cairan yang menumpuk tadi, tekanan di otak akan tinggi. Jadi harus dipasang selang. Istilahnya tuh vivisan.
itu di kepala. ventriculo peritoneal sun. Jadi dikeluarkan dipasang dari ventricle nyambung ke rongga peritoneal di perut untuk mengeluarkan cairannya. Oke, dokter. Nah, apakah pasien stroke itu bisa sembuh, dokter? Ya tadi tergantung luas area yang bisa kita perbaiki. Kalau banyak area yang rusak, ya susah untuk sembuhnya. Ataukah butuh waktu, dokter? Kalau tadi kan yang di awal saya sebutkan kalau suplai darah ke otak itu terhambat dalam waktu 7 sampai 10 detik itu sudah akan merusakkan sel-sel otak. Nah, jadi kalau pasien iskemik ada golden period, istilahnya golden period itu waktu yang bisa ditoleransi supaya kerusakan otaknya tidak tambah luas. Itu kalau iskemik itu kurang dari 4,5 jam. Jadi dalam waktu cepat itu harus segera dibawa ke rumah sakit. Dan masyarakat kita sekarang ini kan kayaknya ada keluarga atau kerabat yang kena stroke itu nanti dululah, bawa dulu kemana gitu. Terus atau nanti dululah nunggu anaknya, nunggu kerabat yang jauh. Nah, itu kasihan pasiennya. Oke dokter. Nah dokter, apakah apa saja nih dokter pengobatan untuk pasien stroke selain obat-obatan nih dokter? Adakah seperti terapi dan lain-lain? Ya, jadi yang pertama tadi kan farmakoterapi. Farmakoterapi ini tujuannya satu, menstabilkan faktor resiko yang ada. Terus yang kedua, mempertahankan sel-sel otak, sel-sel saraf yang masih baik. Terus yang selanjutnya rehabilitasi. Ya, jadi rehabilitasi medik itu bisa berlanjut sampai pasiennya sudah tidak dirawat lagi di rumah sakit juga masih bisa dilakukan ya. Apa tujuannya? Menguatkan otot yang masih kuat, yang masih baik, terus mengurangi nyeri, terus menghindari atau mengurangi kekakuan sendi kalau untuk rehabilitasi. Terus selanjutnya apa? Mencegah dan mengatasi komplikasi yang mungkin bisa terjadi pada pasien-pasien stroke yang sudah lama. Oke, nah dokter, kira-kira bagaimana nih dokter untuk pencegahan yang tepat nih? Tetap mengendalikan dan mencegah faktor risiko. Oh, yang seperti di awal tadi dokter ya. Oke. Nah dokter, ini saya ingin terakhir sebelum kita break nih dokter. Apakah stroke itu bisa dipijit dokter? Misalnya nih, dia jatuh nih, dia tuh belum tahu kalau dia itu stroke, tapi dipijit sama keluarganya. Nah itu gimana dokter? Apakah tepat ataukah bagaimana dokter? Ya, jadi sesuai dengan prinsipnya, stroke itu adalah gangguan pembuluh darah otak. Jadi yang dipijit di mana? Kalau yang dipijit di tangan, sedangkan gangguannya di otak, apakah itu benar? Tentu tidak. Tidak nyambung. Tidak nyambung ya kan? Karena soalnya kayak gini loh, dia tuh di masyarakat tuh banyak beredar yang kayak gitu dokter. Bilangnya dia stroke, kata keluarga, ya udah kita pijit aja katanya. Nah itu berarti salah berarti dokter ya? Pada fase awal, fase akut ya. Kalau pada fase selanjutnya, fase rehabilitasi itu bisa dipijit, dipasase. Kenapa? Karena ini otot-otot pasien stroke itu apalagi di sisi yang lama itu kendur, lemah, kendur, kekuatannya kurang. Dengan pijat atau masase atau bisa di fisioterapi, akupuntur segala macam itu menguatkan, merelaksasi. Ya, itu bermanfaat untuk pasien-pasien karena nyeri pada pasien stroke itu yang sudah lama itu sangat mengganggu bagi pasien sebenarnya. Karena itu banyak banget dokter yang pernah saya lihat kalau dia stroke terus langsung dipijit, terus dibawa ke tukang urut. Datang ke rumah sakitnya udah parah dokter telat. Ya. Oke. Nah dokter, kita akan break sebentar ya. Baik pemirsa, tetap di Ruang Sehat, ruang seputar informasi kesehatan. Kami akan kembali setelah jeda berikut. Ya pemirsa, kembali lagi di Ruang Sehat, ruang seputar informasi kesehatan. Oke dokter,
segmen ini adalah segmen mitos atau fakta. Nanti saya akan membacakan pertanyaan, nanti akan muncul di monitor. Nanti dokter yang menjawab mitos atau fakta dan berikan sedikit penjelasan terhadap pertanyaan tersebut. Oke, dokter? Oke. Langsung saja kita, nah ini dokter langsung sudah ada. Jangan memberi air minum kepada pasien yang baru saja terserang stroke. Nah ini dokter, mitos atau fakta dokter? Ini fakta. Fakta, ya. Oke. Jadi pasien yang baru terserang stroke itu kita tidak tahu apakah pasien itu kemampuan menelannya bagus apa tidak. Iya, betul. Ya, yang kita khawatirkan kalau pasien itu mengalami gangguan menelan. Kalau kita kasih air minum, kemudian dia tersedak, efeknya akan terjadi aspirasi ke paru-paru, yang timbul nanti problem pernapasan. Bukan menambah tapi memperparah dokter Iya, ya. betul. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nah, menusuk jarum ke telinga, ujung jari tangan dan kaki bisa mengobati stroke. Nah dokter, ini mitos atau fakta? Ini mitos. Mitos, nah ternyata. Karena tidak ada korelasinya. Tidak ada korelasinya. Oke. Ya, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Stroke merupakan salah satu jenis penyakit jantung. Nah dokter, ini mitos atau fakta? Sebenarnya ini bukan mitos, cuma pernyataan aja yang menurut saya sih yang salah. Oh, Yang benar itu penyakit jantung merupakan salah satu faktor resiko stroke. Oh, seperti itu. Berarti kurang tepat nanti dokter ya. Oke. Berarti cuma pernyataan dokter ya. Oke. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nah, gejala stroke tidak bisa hilang dokter. Ini mitos atau fakta? Oke. Ini fakta jika datang ke rumah sakit tadi telat. Jika area otak yang terkena luas. Maka gejalanya akan menetap. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Stroke hanya dapat terjadi pada orang lanjut usia. Nah, dokter, ini mitos atau fakta? Oke, ini mitos. Oh, mitos. Karena tren di tahun-tahun belakangan ini kejadian stroke itu sudah mulai merambah kepada usia remaja dan dewasa muda. Jadi pada laporan Riskesdas Nasional tahun 2013 yang saya baca itu, untuk usia 15 tahun sampai 24 tahun itu prevalensi kejadian stroke-nya 2,9%. Cukup banyak dokter. Dan yang 30 sampai 34 tahun 3,6%. Jadi lumayan mulai meningkat dari tahun 2013 sampai sekarang itu. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya dokter ya. Mandi air panas dan air dingin secara bergantian dapat mengurangi gejala stroke. Nah dokter, ini mitos atau fakta? Oh, ini mitos. Ya, hati-hati. Kalau air hangat itu prinsipnya melebarkan pembuluh darah. Jadi kalau untuk air hangat memang bagi kita itu bisa merelaksasi, ya, karena melebarkan pembuluh darah. Kalau air dingin itu sifatnya vasokonstriksi, jadi menyempitkan pembuluh darah. Takutnya di situ aliran darah ke jantung malah lebih kencang, lebih deras, malah kompaan jantung lebih kuat. Karena menyempit itu tadi dokter ya. Oke, nah dokter udah selesai pertanyaannya. Oke, dokter, dari seluruh perbincangan kita nih dokter, ada nggak yang ingin disampaikan kepada pemirsa di rumah? Oke, untuk pemirsa dan masyarakat seluruhnya, penting bagi kita untuk mencegah stroke, ya. Dari dulu kita prinsipnya mencegah lebih baik daripada mengobati. Jadi mencegah stroke bagaimana? Hindari faktor resiko, ya. Kemudian atasi faktor resiko yang ada, hipertensi, diabetes, pola hidup yang baik, hindari merokok, alkohol, kemudian hindari narkoba, olahraga yang rutin, kemudian perbanyak makan buah dan sayur, dan kemudian jika ada gejala stroke secara dini segera ke rumah sakit.
Sudah, dokter? Ya. Baik, dokter. Terima kasih atas semua informasi yang telah diberikan. Semoga pemirsa di rumah sudah mulai paham, dokter ya. Ya, mudah-mudahan. Amin. Pemirsa, semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Pemirsa, tetap saksikan Ruang Sehat di channel TV Tabalong dan YouTube program TV Tabalong. Saya Kiki Breslin, Dr. Norma, dan seluruh kru yang bekerja pada hari ini pamit undur diri dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.